Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini masih bersama saya dengan Bapak Alam Bonar Harahap SPD MSI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan materi pertama untuk mata pelajaran Mayop Accounting, khususnya untuk di kelas 12 akuntansi. Nah, sebelum Bapak memulai penjelasan Bapak mengenai eh, tentang Mayop Accounting. Pada pertemuan pertama ini, materi pertama yang Bapak akan jelaskan adalah tentang aplikasi program Mayop Accounting. Nah, sebelum Bapak jelaskan materi tentang aplikasi program Mayop Accounting ini, kami sarankan kepada anak-anak kami untuk mendengarkan, menyimak, dan memahami apa yang saya jelaskan. Dan apabila nanti ada penjelasan dari Bapak yang kurang jelas, kami meminta kepada anak-anak kami supaya memberikan pertanyaannya ataupun sarannya di bawah kolom komentar di video ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan atau saran-sarannya yang anak-anak kami buat, nanti Bapak akan respon secara langsung apa saja yang anak-anak kami pertanyakan di dalam video ini. Baiklah, untuk kelanjutannya, mari kita dengarkan sesama apa sih yang disebut dengan materi aplikasi program Mayop Accounting. Nah, untuk khususnya anak-anak kami di kelas 12, bahwasanya Bapak hanya untuk mengulang kembali bagaimana sih yang disebut dengan aplikasi Mayop Accounting ini. Jadi, Mayop Accounting ini adalah sebuah aplikasi yang dibuat untuk mempermudah anak-anak kami untuk jurusan akuntansi dalam membuat laporan keuangan. Jadi, Mayop ini adalah singkatan dari ya Mind Your Own Business. Jadi, aplikasi ini dibuat untuk bagaimana kita berpikir, ya, memahami dan melaksanakan bagaimana pembuatan laporan keuangan itu supaya lebih simpel, mudah, totalitas, akuntabilitas, sehingga efektif dan efisien sehingga kita dapat mengambil sebuah kebijakan dan keputusan dalam kebijakan khususnya di dalam bidang keuangan. Jadi aplikasi Mayop ini adalah untuk sebagai ya alat ataupun aplikasi bagi pakar-pakar keuangan ataupun ahli-ahli keuangan ataupun anak-anak kami khususnya di jurusan akuntansi supaya lebih mudah untuk membuat laporan keuangan. Jadi Mayop Accounting ini adalah berasal dari negara Australia. Versi terakhir yang sebetulnya untuk lihat kalau kita lihat aplikasi ini sangat banyak aplikasi yang terupdate. Cuma untuk aplikasi ini versi terakhir yang kemarin Bapak pakai adalah versi 15 di tahun itu pembuat update-annya adalah di tahun 2005, sedangkan untuk versi 17-nya itu di 2007. Dan sekarang sudah ada versi 18 ya yang dibuat oleh aplikasi untuk terupdate untuk aplikasi Mayop Accounting-nya. Lanjut, Pak, apa sih yang disebut dengan Mayop Accounting Software tadi? Saya bilang. Nah, dan saya sudah buat bahwasanya Mayop Accounting Software ini adalah program komputer yang dibuat untuk membantu pekerjaan akuntansi di bidang perusahaan yang memerlukan jasa keuangan. Jadi, seperti saya Bapak jelaskan tadi bahwasanya aplikasi Mayop ini sangat-sangat dibutuhkan oleh anak-anak kami khususnya kelas 12 akuntansi supaya harus mempelajari Mayop Accounting ini secara betul-betul dan harus memahami bagaimana sih yang dibuat dalam program Mayop Accounting ini. Apabila sudah Anda memahami bagaimana aplikasi ini mempermudah Anda dalam membuat laporan keuangan, bahwa Anda akan mengatakan bahwasanya Mayop Accounting ini akan mempermudah Anda dalam membuat laporan keuangan. Nah, di mana di dalam Mayop Accounting Software ini, ya, ini khususnya aplikasi ini dibuat untuk di akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.
Jadi aplikasi itu hanya dibuat seperti itu. Jadi sebelum Anda, ya, Anda memahami yang namanya program accounting software ini, Anda harus memahami yang disebut dengan akuntansi itu sendiri. Di mana di dalam akuntansi itu sudah termuat, sudah terprogram bagaimana aplikasi materi-materi yang ada di dalam akuntansi itu sendiri. Makanya yang harus Anda ketahui sebelum Anda menggunakan My Accounting ini adalah harus Anda pahami adalah tentang siklus akuntansi. Ya, bagaimana menjurnal, bagaimana membuat buku besar, bagaimana membuat neraca sampai dengan neraca saldo setelah penutupan buku laporan keuangan. Itu Anda harus paham. Ya, itu yang saya ingat. Karena kenapa? Karena Anda kalau tidak paham akuntansi, maka Anda tidak bisa menjalankan atau mengoperasikan aplikasi Mayop ini dalam membuat laporan keuangan. Jadi Anda harus ingat, Anda harus paham dulu yang namanya akuntansi itu sendiri, baru nanti kita jalankan yang namanya aplikasi komputer supaya Anda lebih bisa membuat laporan keuangan itu lebih simpel dan lebih efisien. Sehingga kalau kita bandingkan secara manual dan komputerisasi, pasti secara komputerasi itu lebih menjanjikan daripada yang manual. Kenapa? Karena lebih banyak kerumitan dan kesusahan bagi anak-anak kami untuk dalam pembuatan laporan keuangan karena banyak yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sedangkan untuk komputerisasi adalah kita dapatkan hasil yang betul-betul yang kita inginkan, yang kita mau sampaikan dan kita buat dalam bentuk laporan keuangan. Dan apabila nanti karena di aplikasi Mayop ini sudah terprogram sedemikian rupa dan secara otomatis sudah terprogram sedemikian rupa bagaimana yang ada di dalam materi akuntansi itu sendiri. Nah, kita lanjut. Jadi prosedur kerja Mayop ini kita harus buat dan anak-anak kami sudah tahu sebetulnya. Ya, saya hanya mengulangi bagaimana materi yang di dalam aplikasi Mayop ini, karena beberapa bulan ini anak-anak kami sudah mungkin lupa atau memang tidak membuka atau meng-cross check kembali pelajaran yang lalu. Di sini Anda harus pahami bagaimana prosedur kerja Mayop. Nah, Anda tadi saya sampaikan harus diingat Anda harus paham yang namanya siklus akuntansi itu. Yang kedua, baru Anda memahami bagaimana prosedur kerja Mayop. Yang pertama, sebelum kita memulai aplikasi Mayop Accounting ini, kamu harus tahu prosedur kerjanya. Yang pertama, buat data perusahaan. Dan buat data perusahaan itu baik nama perusahaannya, alamatnya, emailnya, teleponnya, dan bagaimana bentuk perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua, setelah Anda buat data perusahaan Anda, baru Anda mengentry saldo awal periodenya. Jadi sebelum kita membuka usahanya, sebetulnya sudah ada entry saldo di dalam neraca, karena ada harta, hutang, dan modal. Dan itu awalnya baik ya dari awal pembukaan perusahaan, baik gedungnya, baik transportasinya, baik karyawannya, dan seluruh barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan usahanya sendiri. Setelah ada entry saldo awal periode, baru kita apabila operasional perusahaan itu sudah berjalan, maka kita harus mengentry bukti transaksi dan ini akan kita melakukan pencatatan pertama sekali dalam pembuatan laporan keuangan yang disebut dengan jurnal. Sampai seterusnya yang disebut dengan siklus akuntansi tersebut. Nah, setelah itu kita masukkan, kita bukukan, baru kita sesuaikan di akhir periode. Sehingga apabila kita sudah menyesuaikan dan kita sudah membalanskannya, ya, laporan keuangan kita, maka kita akan melakukan cetak laporan keuangan dan laporan keuangan yang lain. Kan? Ya, itulah prosedur kerja Mayop dalam aplikasi Mayop Accounting. Nah, inilah yang disebut tadi siklus akuntansi yang Bapak jelaskan tadi. Jadi anak-anak kami mungkin kelas 12 sudah paham sih, nggak perlu harus dijelaskan secara rinci bagaimana yang disebut dengan siklus akuntansi. Jadi siklus itu adalah perputaran bagaimana pembuatan laporan keuangan itu sendiri. Mulai dari neraca saldo awal periode, bukti transaksi, dan jurnal transaksi. Ingat, jurnal transaksi dimasukkan jurnal umum, jurnal khusus. Dan setelah itu ada buku besar general ledger dan ada buku besar pembantu atau sub ledger. Jadi sub ledger ini ada dibagi lagi yaitu sebagai buku besar pembantu seperti kartu piutang, utang, persediaan atau kas. Ya, buku besar pembantu kas, buku besar pembantu piutang, hutang dan sebagainya. Baru itu habis itu masuk neraca saldo.
Neraca ini perbandingan di sinilah pertama sekali akan dibuat rumus akuntansi itu sendiri, yaitu harta, hutang, modal, dan biaya dan pendapatan. Dan itu akan harus disesuaikan, mana tahu ada kesilapan ataupun belum ada transaksi-transaksi yang belum masuk di dalam transaksi pencatatan pertama sekali di jurnal transaksi atau buku besar atau neraca saldo. Kita buat ke adjustment gitu. Setelah kita adjustment, maka akan ada hasil yang disebut dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Dan itu akan dibuat ke dalam worksheet, yaitu neraca lajur. Neraca lajur inilah menjadi pokok panduan pertama di dalam pembuatan laporan keuangan. Kenapa? Karena di situ nanti di dalam worksheet atau neraca lajur sudah termuat laporan keuangan, baik yang laporan neraca, laba rugi, dan perubahan modal. Hanya kita dari worksheet ini adalah sebagai jalan pintas dalam pembuatan laporan keuangan. Setelah itu kita membuat laporan keuangannya, kita buat laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Setelah itu kita telah buat laporan keuangan, maka kita akan melaksanakan pencatatan closing jurnal atau jurnal penutup. Baru kita buat neraca saldo setelah penutupan, baru kita sesuaikan dulu supaya tidak ada kesalahan pencatatan di dalam laporan keuangan kita. Apabila nanti ada kesalahan, kita cross check kembali supaya kita nanti itu menjadi pokok kita dalam membuat neraca saldo awal periodenya. Dan kembali ke neraca saldo awal periodenya, yaitu yang trial balance. Begitu selanjutnya. Mungkin anak-anak kelas 12 sudah paham yang disebut dengan siklus akuntansi. Kita lanjutkan. Nah, masuk yang pertama yang saya sampaikan tadi, bagaimana sih Pak prosedur ya Mayop accounting ini? Yang pertama kita buat data perusahaannya dulu. Dibuat data perusahaannya itu yang saya buat. Yang pertama, identitas perusahaannya sudah jelas, nama perusahaannya, alamatnya, pemegang perusahaannya, dan kita buat di situ. Yang kedua, periode akuntansi. Di dalam Mayop akuntansi itu setelah kita membuat data perusahaannya, kita nextkan ke situ nanti ada periode akuntansinya. Di dalam pencatatan laporan keuangan itu ada 12 bulan, ada yang 13 bulan di dalam aplikasi Mayop. Ya. Kenapa? Karena 12 bulan, kalau berarti dia penutupan bukunya di bulan 12. Nah, kalau 13 bulan berarti 1 tahun genap, tetapi akhir laporannya di bulan 1. Makanya disebut di situ 13 ya. Ya, dibuat di situ laporan keuangannya di 13 bulan gitu. Jadi akhir untuk penutupan bukanya di bulan 1. Jadi genap untuk pelaporannya ya selama 1 tahun. Berarti 1 tahun lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, cara buat bagan akun. Nanti kita akan dibuat setelah kita masuk ke dalam kita buat periode akuntansinya, kita akan dibuat cara buat bagan akunnya. Yang keempat, folder penyimpanan data. Nah, ini banyak kesalahan anak kami untuk kelas 12. Selalu diingat, ketika Anda sudah memproses datanya, maka kita harus menyimpan di mana sih tempat penyimpanan data kita. Apabila nanti pekerjaan kita tidak selesai, jadi data kita bisa kembali kita buka dan masih bisa kita lanjutkan untuk waktu yang lain. Yang kelima, membuat bagan akun. Nah, membuat bagan akun ini bisa ada 2 cara, yaitu melalui import. Ya, melalui import. Ya, melalui import ini bisa menggunakan aplikasi lain. Nah, ini. Jadi kalau kita melalui import berarti kita 2 kali kerja. Artinya kita menggunakan aplikasi Notepad, aplikasi Excel, artinya kita sudah input di aplikasi lain, akun-akunnya. Setelah kita masukkan akun itu, maka kita import ke Mayop Accounting. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, buat satu persatu. Artinya kita masuk ke menu aplikasi Mayop, lanjut kita buat semua linked akunnya, jenis akunnya, teksnya dan sebagainya, dan itu kita buat secara manual. Nah, gitu ya. Yang keenam yaitu mengatur linked akun. Ini banyak juga anak-anak kami kelas 12 belum mengerti linked akun ini. Linked akun berarti ada hubungan akun yang lain. Contohnya, kalau ada penjualan yang secara kredit, berarti ada piutang ya kepada dari piutang kepada orang lain yang belum terbayarkan secara utuh gitu. Berarti kalau penjualan berarti ada piutang gitu. Begitu juga dengan pembelian secara kredit, berarti ada hutang ada kaitannya. Ya, karena dia tidak membayar penuh. Yang ketujuh, menghapus akun tidak perlu. Ya. Menghapus akun tidak perlu kalau umpamanya di dalam transaksi kita itu memang tidak ada transaksinya. Ngapain kita buat akun transaksinya di dalam Mayop itu? Karena itu akan
memperberat ataupun membuat kita bingung kenapa transaksi itu nilainya nanti nol. Jadi sehingga tidak ada balancingnya atau keseimbangan antara debit dan kreditnya. Yang kedelapan, membuat kode pajak. Nah, membuat kode pajak ini anak-anak kami sudah harus tahu bagaimana membuat kode pajak. Dan ini harus Bapak ingatkan kembali, Anda sudah harus paham yang namanya yang disebut dengan hukum pajak, objek pajak, PPh 21, 22, dan sebagainya. Itu pajak-pajak penjualan, pajak-pajak perdagangan itu Anda harus tahu sehingga kita menerapkan uh, pajak ke dalam akuntansi dagang, Anda tidak bingung lagi gitu. Jadi di situ nanti akan digunakan pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Selanjutnya, membuat nama produk. Nah, jadi kalau kita untuk kelas 12, Anda sudah masuk ke bagian akuntansi dagangnya. Baik akuntansi dagangnya, pajaknya, biayanya akan masuk secara utuh. Apalagi yang disebut dengan akuntansi perbankannya. Nah, membuat nama produk ini Anda harus tahu, ya. Apalagi kita sudah masuk ke bagian akuntansi dagangnya, baik persediaannya, nama barangnya harus Anda tahu supaya nanti ketika Anda melakukan pencatatan transaksi penjualan atau pembelian, Anda secara otomatis tinggal hanya mengimportnya saja dan merekodnya saja, sehingga Anda mudah dalam melakukan pekerjaan dalam membuat laporan keuangan. Yang ke-10 adalah membuat nama pelanggan. Ya, jelas. Kalau nama pelanggan kita harus buat siapa-siapa saja yang betul-betul menjadi member kita di dalam perusahaan yang selalu dan sering membeli barang dagangan kita. Dan ini harus kita catat supaya mungkin kita bisa memberikan potongan, kita berikan diskon atau sebagainya, atau dia melakukan transaksi pembayaran secara transfer atau sebagainya. Yang ke-11 itu membuat nama pemasok. Ya, ini juga nama pelanggan, pemasok, ya, itu harus kita buat. Itu sama saja sebetulnya pelanggan. Kalau pemasok berarti orang yang menyuplai atau memberikan barang dagangan kepada kita supaya tahu umpamanya kita tidak membayarnya secara utuh atau secara full atau tidak secara tunai, maka kita berarti ada hutang. Jadi apabila kita ada hutang kepada pemasok kita sudah tahu berapa utang kita kepada pemasok sehingga kita bisa membayarnya sesuai jumlah yang sudah tertera di dalam laporan keuangan kita. Jadi ini yang anak-anak kami harus ingat bagaimana sih membuat data perusahaannya. Jadi nanti akan Bapak praktekkan kembali bagaimana sih alurnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 11. Nah, yang pertama, memulai program MyOp. Nah, anak-anak kami kalau di dalam komputer kita, ya, klik tombol start, pilih all program atau pilih MyOp accounting. Tapi Bapak sudah menerapkannya di dalam desktop kita sehingga Anda tinggal klik, ya, double klik aplikasi MyOp accountingnya saja. Lanjut. Nah, yang pertama, membuat file data akuntansi perusahaan. Jadi kalau setelah Anda double klik tadi aplikasi MyOp-nya, maka Anda akan disuruh untuk mengaktifkan ini. Maka nanti akan muncul dialog seperti berikut. Di situ ada open, create, explorer, what's new, dan exit. Jadi anak-anak kami kalau open berarti kita membuka file yang sudah kita kerjakan dahulu. Kalau create berarti kita membuat data laporan keuangan kita yang baru. Nah, setelah kita klik next, ya, klik create, ya, baru kita akan dimunculkan seperti ini tampilannya. Di situ ada the introduction, company file information, accounting information, account list, company file, dan conclusion. Kalau tampilan pertama ini, ya, kalau tampilan pertama ini disebut dengan welcome to the MyOp new company file assistant. Jadi di sini sudah dibuat, ya, filenya, ya, sudah tertera company file assistant-nya. Ini hanya untuk kata pengantaran saja di dalam aplikasi MyOp. Kita klik next, ya, di sini. Maka akan muncul di sini. Maka kita akan bagian kedua company information. Company information ini adalah company name-nya, nama perusahaannya, federal tax-nya, ID-nya, alamatnya, nomor teleponnya, fax number-nya, atau alamat emailnya. Baru setelah kita isi ini, maka company information-nya ini kita klik next kalau sudah diisi ini, ya. Kita klik next, baru akan muncul namanya tahun pembuatan laporan keuangannya. Bahwasanya kalau current fiscal years, ya, accounting information-nya, ya, di current fiscal year ini sudah otomatis kalau komputer kita tahun 2020 sekarang, maka ini akan tahun 2020. Yang kedua, last month of fiscal year. Artinya ini bulan akhir, ya, bulan akhir pembuatan laporan keuangannya.
Yang kedua konversiman. Jadi awal awal bulannya awal bulan berapa kan gitu. Jadi Januari ke Desember. Di sini number of accounting fraude. Fraudenya apa? Sini 12 bulan. Terserah Anda membuat 12 bulan mau 13 bulan, ya itu terserah Anda dalam membuat laporan keuangan, itu kebijakan perusahaannya dalam menutup laporan keuangannya. Setelah itu kita akan masuk akun list, kita klik next. Nah, di sini akun list ini harus Anda tahu dalam membuat bagian akunnya. Yang pertama, I would you like to start with one of the list provided by Maya Framer Accounting. Artinya kamu harus secara umum ya, secara ya pertama ya untuk melakukan pertama umpamanya menyukai untuk melakukan pertama kali secara pribadi untuk melakukan aplikasi ini. Yang kedua, would you like to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating by a company file. Artinya saya ingin mengimportnya. Saya bilang tadi kita mengimport filenya dari aplikasi lain, baik Excel, baik itu dari Notepad dan sebagainya. Yang ketiga, I would you like to build my own account list once I begin using Maya Framer. Artinya saya ingin pertama sekali melakukan aplikasi Mayop ini. Jadi kita pilih nomor 3 saja. Habis itu kita klik next. Dan kita buat apanya? Select your account list. Ya, jika kita buat di sini kalau kita buat jasa ya kita buat service, kalau kita dagang kita buat manufacturing. Jadi kita nanti akan membahas akuntansi untuk kelas 12 itu manufacturing. Kita manufacturing kita klik next. Ya. Nah, baru kita create your company file, artinya kita harus menyimpan filenya di mana gitu. Di sini kalau contohnya ini masih di C, kalau di C nanti umpamanya kena virus atau apa, jadi datanya masih bisa kita takutkan hilang. Jadi kita simpan di D dan buat namamu, di mana kau simpan, apa nama perusahaannya atau sebagainya. Setelah Anda simpan itu akan berubah, baru kita klik next. Nah, simpan, kita simpan buat namanya modul Mayop Heni, PT apa, baru kita save. Nah, baru di situ ada namanya setup assistant dan command center. Jadi ini kita buat command center saja. Ini hanya kesimpulan. Kita kalau ke setup assistant kita akan mengatur-ngatur lagi ya supaya tidak ribet, kita langsung command center saja. Baru kita klik next. Dan muncullah tampilan Maya Primer dengan data akuntansi ya, akuntansi baru. Dan ini tampilannya. Jadi tampilan Bapak jelaskan dan inilah tampilan awal di dalam Mayop Accounting ya. Di situ ada 6 menu, account, banking, sales, purchase, inventory dan car file. Dan setiap menu ini ada kejelasannya ya, ada kejelasannya, ada akun listnya, record journal entry-nya, kemudian transaksi jurnalnya, transfer money-nya dan sebagainya. Dan setiap menu ini ada bagian-bagian yang harus anak-anak kami pelajari dan harus Anda tahu bagaimana fungsinya. Kalau Anda sudah tahu fungsi-fungsinya ini, apalagi anak-anak kami akan belajar akuntansi dagang, account kita akan tuliskan, setelah itu ada banking, ada sales, kalau dia penjualan nanti di akuntansi dagang, kita akan mengakuntansi dagang, purchase, inventory, dan car file. Inilah nanti yang kita akan bahas. Ya, nanti akan Bapak jelaskan satu persatu nantinya. Mungkin itu saja yang Bapak jelaskan pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa memahaminya. Apabila ada yang kurang jelas dari penjelasan Bapak, silakan komen di kolom komentar dan silakan dipelajari dan dipahami bagaimana dalam menjalankan aplikasi Mayop ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.